Candi Gunung Gangsir. Lokasi: Candi Gunung Gangsir terletak di Dukuh Kebon Candi, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pendapat mengenai asal-usul candi. Pertama, menurut Brands, candi ini dibangun pada abad ke-10 saat Empu Sindok memerintah Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Kedua, menurut Parmentier dan Dumarkai, candi ini berasal dari masa Kerajaan Majapahit, tepatnya abad ke-14. Ketiga, menurut Marijke Jekloke, candi ini mengalami restorasi pada masa Kerajaan Singasari atau Majapahit. Ciri khas, Candi Gunung Gangsir merupakan peninggalan bersejarah tentang budaya dan spiritual. Candi ini dibangun menggunakan bahan batu bata, bukan batu andesit. Siapa pendiri Candi Gunung Gangsir? Candi Gunung Gangsir adalah sebuah bangunan candi yang diduga dibuat paling awal pada masa Empu Sindok hingga Airlangga, atau merupakan peninggalan dari zaman Majapahit dilihat dari kemiripan dengan Candi Pari. Juga diduga adalah tinggalan Raja Hayam Wuruk sebagai Wisesapura untuk pendharmaan neneknya Gayatri Rajapatni. Asal-usul nama. Menurut mitos penduduk sekitar, bahwa nama gunung diambil dari keberadaan bangunan candi ini di masa lampau yang dilingkupi oleh gunung. Sedangkan kata Gangsir, Jawa, ngangsing berarti menggali lubang di bawah permukaan tanah. Menurut keterangan penduduk, nama ini muncul ketika pada suatu saat ada seseorang yang berusaha menggangsir gunung ini untuk mencuri benda-benda berharga di dalam bangunan candi ini. Legenda Candi. Candi Gunung Gangsir dibangun sebagai penghormatan kepada Nyi Sri Geti yang dijuluki Mbok Randa Derme Janda Murah Hati atas jasanya dalam membangun masyarakat pertanian di daerah itu. Pada zaman dahulu, masyarakat di daerah itu belum mengenal kehidupan bercocok tanam. Mereka senang mengembara dan makanan utamanya adalah sebangsa rumputan. Suatu saat, rumputan yang menjadi makanan pokok mereka mulai menipis persediaannya. Pada saat itu datanglah seorang wanita, entah dari mana asalnya, bernama Nyi Sri Geti. Wanita itu mengajak para pengembara untuk berdoa, meminta petunjuk kepada Sang Hyang Widi tentang bagaimana caranya mengatasi kekurangan pangan yang mereka alami. Tak lama kemudian datang serombongan burung sebangsa burung gelatik dengan membawa padi-padian, lalu menjatuhkannya di dekat para pengembara. Padi yang jatuh itu kemudian ditanam oleh Nyi Sri Geti. Beberapa bulan kemudian, tanaman Nyi Sri Geti sudah dapat dipanen. Nyi Sri Geti kemudian menumbuk hasil panennya untuk dijadikan beras, yang kemudian diolahnya menjadi nasi. Nyi Sri Geti kemudian mengajarkan cara bercocok tanam kepada para pengembara. Sejak saat itu, masyarakat pengembara tersebut menetap dan hidup dari bercocok tanam. Mereka menjadikan padi sebagai makanan pokoknya. Sebagian dari padi yang dijatuhkan burung tadi berubah menjadi permata yang membuat Nyi Sri Geti menjadi kaya raya. Candi ini mengalami kerusakan berat pada zaman penjajahan Jepang untuk biaya perang. Sumber: Pemkab Pasuruan dan lain-lain. Candi ini udah bertahap 3 tahun. Satu tahapan itu dikerjakan 6 bulan, bukan 12 bulan. Ya. Ini tahap ketiga tangga. Ini direnovasi tangga. Yang tahap pertama sebelah selatan, kedua sebelah utara, terus yang ketiga tangga untuk tahun ini. Untuk berikutnya mungkin atasnya lagi. Ini bongkaran tangga. Nantinya akan dikembalikan sesuai nomor urutnya masing-masing. Sesuai nomor urut dan tanda kelompoknya masing-masing. Terus sejarahnya, singkatnya? Sejarah cerita singkatnya ini untuk sebagai tugu peringatan atas keberhasilan bercocok tanam. Dulu manusia itu kehidupannya mengembara, buru-buru istilahnya. Lahan yang satu ini sudah tidak baik untuk ditanami, mereka berpindah lagi dari satu tempat ke tempat lain. Terus sampailah di sini. Di sini ada Nyi Sri Gati atau Mbok Rondo Dermo yang mengajak para buruh supaya bisa menetap dan bisa tahu cara mengolah tanah. Terus Nyi Sri Gati beserta para buruh minta kepada Hyang Widi supaya kehidupannya mapan. Terus datanglah sebangsa burung gelatik atau istilah sekarang
walet jali itu, sambil menurunkan bibit padi. Terus bibit padi ditanam di sebelah utara candi. Biasanya umumnya kalau sekarang padi udah bisa dipanen 3 bulan. Ini kok sampai setahun, 1 tahun kok nggak bisa dipanen, kok nggak tua-tua. Terus anaknya Nyai Srikati itu mencoba menguliti 1 buah padi. Kok berbuah batu permata, ada yang emas. Terus yang lainnya juga seperti ada yang berbuah padi biasa. Atas anugerah itu yang diberikan yang kuasa kepada Nyai Srikati, maka beliau menjadi sosok tokoh yang kaya raya di sini, dan dibangunlah ini jadi sebagai candi, sebagai tugu peringatan atas keberhasilan bercocok tanam. Ini dibangun tidak diketahui tanggalnya, cuma perkiraan sebelum abad ke-10, begitu kata arkeolog ahli sejarah purbakala. Udah.